wali kota Ramat Gan, dari sebuah kota berpenduduk sekitar 170.000 jiwa yang terletak tepat di sebelah Tel Aviv, baru saja memerintahkan tempat perlindungan bom umum untuk dibuka. Sekarang, tidak ada yang secara resmi memerintahkannya untuk melakukan itu. Tapi dia tidak sendirian. Kota Kiryat Gat di Israel Selatan, Karmel di Israel Utara, dan Eilat di Israel Selatan, semuanya bergabung dengan Ramat Gan dalam membuka kembali tempat perlindungan umum tanpa ada perubahan pada pedoman Komando Pertahanan Sipil. Jadi, belum ada peningkatan status siaga nasional. Ini hanyalah pemerintah kota yang pada dasarnya mengambil keputusan sendiri. Namun, mengingat bahwa AEK Rekah telah menyerang Iran selama 12 malam berturut-turut, dan Iran secara terang-terangan mengancam akan menyerang Israel, orang-orang sangat memperhatikan hal ini. Jelas. Kami juga melihat ancaman terbaru dari Trump kepada Axios, bahwa serangan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran tampaknya sedang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat saat ini. Saya ingin beralih sekarang ke para tamu kita di studio. Ada banyak hal yang perlu kita bahas di sini. Bersama kami ada analis urusan internasional kami, Dan Perry bersama kami, analis keamanan dan pembawa acara Ross Handler Report, Yakov Lapin, dan tentu saja koresponden senior kami, Owen Alterman. Selamat datang untuk kalian semua. Baiklah, jadi saya rasa kita jelas harus membahas sedikit tentang perhitungan Israel sebelum kita membahas komentar yang kita dengar dari Presiden Amerika. Yakov, saya ingin beralih ke Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan kota-kota Israel ini? Dan tentu saja, tidak semuanya, tapi sudah pasti, Anda tahu, Ramat Gan adalah kota dengan populasi besar. Jadi, pembukaan kembali tempat perlindungan bom di sana tentu signifikan. Dan menurut Anda, bagaimana orang Israel memandang hal ini? Saya tidak akan terlalu memikirkannya. Jelas, pemerintah kota ini ikut serta dalam penilaian bersama yang berkelanjutan dengan Komando Pertahanan Sipil IDF. Jadi mereka mungkin telah mendengar bahwa ada peningkatan kesiapan dan kewaspadaan. Dan dari situ mereka membuat keputusan independen mereka sendiri. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Komando Pertahanan Sipil IDF itulah yang benar-benar memberi kita sinyal terbesar. Dan kita beraktivitas seperti biasa. Dan saya pikir begitulah seharusnya warga Israel bersikap. Kita tidak perlu menambah kesiapan dan melampaui apa yang dikatakan Komando Front dalam negeri IDF kepada kita. Saya pikir pada tahap ini, kita bisa cukup mempercayai sistem ini. Jika pemerintah kota ingin mengambil langkah ekstra untuk meningkatkan kesiapan, itu adalah wewenang mereka. Tapi pada akhirnya, kita tetap beraktivitas seperti biasa. Dan saya rasa kita tidak perlu terlalu terjebak dalam keputusan-keputusan pemerintah kota ini. Oke, sekarang saya ingin beralih ke kamu, Owen, karena jelas kita mendengar Trump mengatakan bahwa ada aksi besar-besaran dari Amerika Serikat. Serangan yang sedang direncanakan sekarang terkait, kamu tahu, menyerang Republik Islam Iran, bahwa Israel akan bersedia bergabung dalam 2 menit jika Israel diminta oleh pemerintahan Amerika Serikat. Tentu saja, dia kemudian menambahkan bahwa akan ada konsekuensi jika Israel ikut terlibat. Apa pendapatmu tentang itu? Lihat, menurut saya asumsi yang berlaku di sini, Natasha, seperti yang kita semua tahu, adalah bahwa Israel akan sangat senang untuk terlibat dan sebenarnya ditahan oleh gencatan senjata. Dan tidak akan memilih kebijakan gencatan senjata. Dan setidaknya mereka ingin menerapkan doktrin serangan berkala terhadap Iran dan berusaha memberikan kerusakan sebanyak mungkin pada program nuklir Iran serta aset-aset militer Iran, tanpa ambisi yang lebih luas atau keinginan yang lebih dalam untuk mengganti rezim. Dan Israel akan senang dan sangat bersedia untuk menjalankan tujuan yang lebih terbatas seperti itu. Dan persepsinya adalah Amerika Serikat yang selama ini menahan Israel. Jadi masuk akal jika Donald Trump memberikan lampu hijau kepada pemerintah Israel. Pemerintah Israel dan militer Israel akan dengan senang hati ikut serta. Dan masyarakat Israel di seluruh spektrum politik, bahkan dengan pemilu yang sudah dekat, akan senang melihat hal itu terjadi. Benar, ya, dan aku harus bilang, maksudku rasanya sulit untuk tidak merasa bahwa ini hanyalah, sekali lagi, retorika yang mencoba menyenangkan semua pihak kan, mengatakan bahwa Israel akan terlibat, tapi akan ada konsekuensinya. Itu jelas. Maksud saya rasa bisa diasumsikan bahwa ada semacam pesan untuk Republik Islam di sana, bahwa kamu tahu, kami sedang berusaha mencegah Israel untuk terlibat, tapi itu bisa saja berubah. Tentu saja, saya ingin membicarakan tentang, kamu tahu, ancaman untuk menyerang semua sekutu Amerika di kawasan ini. Bukan hanya negara-negara Teluk, bukan hanya negara-negara Arab yang memiliki pangkalan AS Serikat. Apakah kamu memperkirakan, apakah menurutmu ada kemungkinan sekutu-sekutu itu akan ikut terlibat dalam konflik ini saat itu? Bisa saja, ya, terutama jika perang kali ini ya berbeda dengan apa yang orang-orang katakan tentang memotong rumput. Jika tampaknya ini adalah perang habis-habisan untuk menjatuhkan rezim. Saya bisa melihat mereka ikut bergabung, terutama Uni Emirat Arab, yang memang memiliki militer yang mumpuni. Tapi bukan hanya itu saja, Arab Saudi, yang belakangan ini banyak dibicarakan, bisa saja bergabung. Saya rasa mereka tidak ingin bergabung seperti keinginan Israel. Mereka lebih memilih untuk menjauh.
Dan saya rasa mereka tidak ingin perang berlanjut, karena negara-negara ini tidak tertarik dengan aksi-aksi semacam memotong rumput. Mereka tertarik agar rezim itu lenyap. Dan jika rezim itu tidak lenyap, atau benar-benar mengubah caranya, yang tampaknya tidak akan terjadi, Maka saya rasa mereka siap untuk melakukan semacam penyerahan diri sayangnya. saya rasa kita harus mundur sedikit dan mengingat bahwa doktrin militer Israel selama ini selalu, selain tidak mengekspos wilayah sipil di dalam negeri, karena negaranya kecil, dan analisades demokrasi. Dan negara demokrasi tidak bisa bertahan dengan kerusakan berkepanjangan di wilayah dalam negerinya. Untuk membuatnya singkat, jelas, tegas, dan cepat. Perang 6 hari adalah puncaknya, tapi sebenarnya hampir setiap perang berjalan kurang lebih seperti itu, dan memang sudah menjadi doktrin. Saat ini kita berbicara tentang doktrin lain, yaitu menduduki bagian-bagian negara lain sebagai zona penyangga. Itulah doktrin Israel. Ketika saya mendengar keinginan Netanyahu untuk memulai kembali perang, dan tentu saja di balik itu semua ada kecurigaan tentang bagaimana politik berperan dalam hal tersebut. Dan ketika saya mendengar diskusi tentang memotong rumput, yang saya lihat adalah orang-orang Israel harus menghabiskan 4 minggu lagi, 8 minggu lagi di tempat perlindungan bom. Lebih banyak kerusakan, lebih banyak korban jiwa di Israel. Untuk apa? Tanpa hasil yang menentukan. Jadi ketika Trump mengatakan serangan besar-besaran, kamu tahu aku agak suka itu karena mungkin dia akhirnya mengerti bahwa perang yang berlarut-larut justru menguntungkan para jihadis. Perang yang berlarut-larut menguntungkan negara-negara yang tidak peduli dengan penduduknya. Tidak peduli jika mereka menderita, jika mereka mati, jika ekonominya hancur. Mereka bisa melakukan apa saja karena opini publik tidak penting. Dalam kasus Israel, itu memang penting dan seharusnya begitu. Jadi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang direncanakan? Dan itu adalah pembahasan yang jauh lebih besar. Apakah memang Tapi kita ada harus hal membahasnya. seperti itu? Serangan besar-besaran tanpa keterlibatan Israel dari pihak Amerika Serikat. Dan saya ingin Anda dengan cepat menjelaskan kekuatan militer Republik Islam saat ini, mengingat serangan bertubi-tubi yang telah kita saksikan. Pertama-tama tentu saja, ada skenario di mana AS terlibat dalam konflik skala penuh tanpa Israel. Itu adalah salah satu skenarionya. Itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh CENTCOM. Dan sama sekali belum jelas apakah Israel akan bergabung. Dan jika Israel diminta untuk bergabung, saya rasa Israel harus bertanya. Bertanya untuk tujuan apa? Apa tujuannya? Karena jika itu hanya untuk meningkatkan posisi negosiasi Amerika di Selat Hormuz, dengan segala hormat, itu bukan kepentingan keamanan Israel jika akibatnya rudal-rudal jatuh di kota-kota di sini. Pada akhirnya, mesin militer Iran, untuk menjawab pertanyaan kedua Anda, telah sangat-sangat dilemahkan. Rudal balistik jarak menengah mereka, itulah rudal-rudal yang bisa sampai ke sini. Stoknya telah berkurang. Itu tidak berarti mereka sudah tidak punya lagi. Mereka tentu saja masih punya beberapa, dan mereka berhasil memperbaiki beberapa silo rudal bawah tanah mereka. Jadi ya, mereka masih bisa menyerang Israel, tapi mereka praktis tidak punya pertahanan udara. Pangkalan militer mereka benar-benar rentan terhadap daya gempuh Israel. Tapi yang lebih menarik lagi, yang telah diisyaratkan Israel dalam beberapa minggu terakhir adalah jika Israel benar-benar kembali ke perang ini, mereka tidak akan puas dengan daftar target yang sama seperti sebelumnya. Mereka akan mengejar target-target yang dirancang untuk mengguncang rezim Iran dan berusaha menjatuhkannya. Mencoba mencapai tujuan akhir itu. Karena itulah petunjuk yang telah kami terima dari pejabat Israel. Dan itu mungkin salah satu alasan mengapa Iran menahan diri untuk tidak menyerang negara ini.